khotbahnya Pak Yohanes Asia. Amin. Haleluya. Baik. Terima kasih, salam semua. Selamat pagi, saudara-saudaraku. Salam sehat buat kita semua, amin. Bagi Bapak Ibu, iya. Baik, ya, kita sudah menaikkan lagu-lagu pujian kita yang sudah dibawakan oleh Bapak Pendeta Joksen Pardosi. Saatnya sekarang kita akan memasuki perenungan kita kembali, melanjutkan lagi pelajaran kita. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama pagi hari ini. Untuk itu, saya ajak kita untuk tundukkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan Yesus untuk semuanya itu. Kami naikkan pujian syukur untuk menyembah Engkau dan memuliakan-Mu ya Bapa. Dan terima kasih pagi hari yang indah ini. Kembali lagi Tuhan, kami datang berseru kepada nama-Mu yang kudus dan mengucap syukur atas segala berkat yang telah kami terima daripada-Mu. Dan kami berterima kasih atas firman-Mu yang terus membimbing, memperlengkapi hati dan pikiran kami, supaya kesetiaan kami terus teruji, dan sungguh-sungguh kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih pada Bapa di sorga. Amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita kembali lagi saudaraku memperdalam lagi pemahaman kita tentang apa yang sudah kita godok terus dari firman Tuhan dari Efesus pasal 2, saudara-saudara. Ini sangat sentral ya, sangat strategis Bapak Ibu Saudara. Salah satu dari pernyataan surat Rasul Paulus kepada kita tubuh Kristus, ya, bahwa bagaimana kita sebenarnya memahami dengan baik kasih karunia Tuhan ini bisa sedemikian luar biasa dahsyat ya, diberikan kepada kita dengan cuma-cuma dan bukan karena usaha dan perbuatan kita seperti yang dipikirkan oleh banyak orang di dunia ini. Beratus-ratus tahun, ribuan tahun orang berusaha untuk mencapai bagaimana supaya mereka bertemu dengan Tuhan, tapi itu Alkitab katakan akan menjadi sia-sia karena saat ini bukan usaha manusia yang diperhitungkan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan Tuhan, tetapi usaha yang dilakukan oleh Allah sendiri melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristuslah yang menjembatani manusia sehingga bisa bertemu dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu begitu strategis sekali Roma sampai Filemon, ya, Roma sampai Filemon, surat firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus sebagai sumber rahasia, pembuka rahasia, amin, pembuka tabir ya bagi kita untuk mengerti di mana posisi kita sekarang dalam rencana Tuhan, amin. Ya, itu sangat luar biasa. Di mana saat ini sebenarnya posisi kita, kedudukan kita ya di dalam timeline, dalam garis waktu yang diberikan oleh Tuhan mulai dari penciptaan sampai nanti hari terakhir ya, sampai penciptaan kembali, kata Tuhan Yesus
kepada bangsa Israel, di mana posisi kita saat ini, di mana kita hidup dalam program Tuhan untuk kita menyikapi secara leluasa, secara maksimal tanpa ragu-ragu. Bapak Ibu Saudara, amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah yang kita coba untuk lebih dalam lagi untuk memperbandingkan. Jadi membedakan itu, Bapak Ibu Saudara harus tahu memperbandingkan. Jadi tidak lagi seperti kebanyakan orang yang membaca Alkitab, mereka berpikir bahwa semua firman Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab itu adalah ditujukan pada dirinya, pada diri mereka. Kita tidak memandang Alkitab seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, bahwa Tuhan itu berbicara di dalam sejarah umat manusia dengan orang-orang yang berbeda, ditujukan kepada orang kelompok yang berbeda, dengan firman yang berbeda, perintah yang berbeda, dan tujuan yang berbeda. Maka kita harus tahu perbedaan itu, amin. Kalau kita tidak tahu perbedaan itu, Bapak Ibu Saudara, ya kemungkinan besar pemberitaan Injil yang kita sampaikan itu akan bisa membuat orang lain menjadi bingung dan menjadi ragu-ragu dan tidak berhasil membawa misi daripada Rasul Paulus untuk bersama-sama dengan kita membawa berita kasih karunia Allah yang menyelamatkan setiap orang saat ini, ya bukan karena usaha, bukan karena ritual keagamaan, bukan karena hari-hari raya, bukan karena kurban-kurban, bukan karena tradisi, bukan karena rutinitas. Kita harus dibebaskan dari situ, Bapak Ibu Saudara, amin. Kalau tidak, saudara-saudara dan saya hanya melakukan pengulangan-pengulangan yang enggak berguna, yang tidak ada manfaatnya di hadapan Tuhan. Mungkin di hadapan manusia kelihatan keren ya. Ya, mungkin kelihatan di hadapan manusia luar biasa. Ya, sepertinya mengulang-ulang sesuatu yang dianggap itu adalah rohani, tetapi sesungguhnya itu adalah pengulangan yang sia-sia, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dulu, kepada orang-orang Israel ketika mereka diajar untuk berdoa, jangan mengulang-ulang terus ya doa yang sama, diulang-ulang terus ya. Karena apa? Karena firman Tuhan itu berubah, Bapak Ibu Saudara, ya. Firman Tuhan itu berubah, ada perubahan, ya. Karena itulah kita harus masuk pada perubahan itu, amin. Nah, saudaraku, karena hanya firman itu yang dapat mengubah kita, hidup kita, maka kita harus masuk pada perubahan itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ya kembali lagi kita akan melihat gambaran yang sangat besar yang dinyatakan oleh Rasul Paulus, ya, tentang bagaimana kita dulu, ya, sebagai bangsa lain. Ini dasar yang sangat penting, Bapak Ibu Saudara, karena memang Alkitab itu kalau tidak dibagi dengan tepat, ya, maka pencampur adukan itu mengakibatkan tujuan Allah tidak bisa terlaksana di dalam kehidupan manusia. Dan kita belajar bahwa kegagalan daripada bangsa Israel untuk meresponi kehendak Allah adalah merupakan satu kerugian yang sangat besar dan penyesalan, ya, penyesalan yang tiada tara, ya. Dan itu kita lihat bagaimana Tuhan akhirnya menetapkan bangsa Israel atas kegagalan mereka menerima Mesias, menyalibkan Yesus Kristus, akan membawa mereka kepada masa sengsara besar 7 tahun di bumi di bawah rejim daripada antikristus yang akan menyiksa mereka suatu saat sampai mereka bertobat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, tidak perlu kita harus menerima penderitaan atau siksaan atau hukuman seperti itu lagi saat ini. Jadi kita harus menyadari bahwa dikatakan
di dalam Kristus Yesus sekarang tidak ada lagi penghukuman, ya, karena kita adalah orang yang telah dibebaskan dari segala hukuman, maka kita tidak perlu lagi kita harus mengalami intimidasi, mengalami kemunduran, mengalami keraguan-raguan, dan juga tidak perlu lagi kita, ya Bapak Ibu Saudara, saat ini bimbang dengan posisi dan juga tindakan kita, bagaimana kita bersikap sebagai tubuh Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, karena itu pagi hari ini saya masih akan mengajak saudara melihat kepada akar, ya, melihat kepada akar perjanjian Allah kepada bangsa Israel berikut dengan segala berkat yang ada di dalamnya, yang meskipun itu tidak ditujukan kepada kita, tapi kita harus tahu, Bapak Ibu Saudara. Amin. Karena apa? Karena semua Alkitab itu adalah firman Allah. Semua Alkitab itu adalah kebenaran, Kejadian sampai Wahyu. Tetapi tidak semua kebenaran itu menjadi kebenaran kita. Ada juga kebenaran bangsa Israel. Ada juga kebenaran perjanjian Allah yang kita tidak mengambil bagian di dalamnya. Maka kita harus mengetahui hal itu supaya apa? Supaya kita jangan mengharap sesuatu yang memang tidak diperuntukkan bagi kita. Karena itu hasilnya akan menjadi kekecewaan. Banyak orang kecewa, Bapak Ibu Saudaraku, di hadapan Tuhan karena mereka mengklaim, ya, janji Tuhan yang sebenarnya tidak ditujukan pada mereka. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus benar-benar secara detail, ya, harus secara rinci kita memahami firman Tuhan supaya ketika kita menjelaskan Injil keselamatan kepada orang lain, itu benar-benar secara presisi, ya, sesuai dengan Injil kasih karunia Allah, tidak melenceng, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, mari kita lihat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-12. Saya akan membawa kita untuk memahami apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa kamu dahulu orang-orang bukan Yahudi, ya, orang-orang yang tidak bersunat, ya, tidak mengenal perjanjian Allah, ya, tidak mendapat bagian di dalam Kristus, bukan merupakan kewargaan Israel, dan juga tidak mempunyai pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. 5T, 5 tanpa, ya, adalah keadaan yang sangat memprihatinkan di masa lalu kita, supaya kita jangan kembali lagi ke masa lalu. Amin, Bapak Ibu Saudara, ya, dan supaya kita tetap hidup menetap di dalam ciptaan baru, di dalam tubuh Kristus, adalah merupakan hidup yang konsisten, yang konsekuen, hidup yang diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah dengan kasih karunia-Nya dan berakar di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-12, Bapak Ibu Saudara. Jadi bagaimana Tuhan mengikat sekelompok manusia, ya, dengan perjanjian kepada nenek moyang mereka. Kita lihat di Kejadian pasalnya yang ke-12. Ya, saya akan membaca untuk kita. Mari kita cermati dengan baik, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, firman Tuhan ini tidak akan membuat saudara menjadi membosankan, tetapi justru membuat kita semakin bergairah untuk memuji-muji Tuhan, melayani Dia. Mari kita lihat di dalam Kejadian 12, ya, Abraham dipanggil Allah dari ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi awal mulanya adalah Allah memanggil Abram, yang kemudian namanya diubah menjadi Abraham. Tuhan memanggil Abram dan supaya dia meninggalkan keluarganya, ya, meninggalkan saudara-saudaranya, meninggalkan semua tetangganya, dan dia harus pergi ke tujuan suatu negeri yang Tuhan janjikan baginya dan bagi keturunannya.
suatu negeri, ya suatu tanah air, ya yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Selanjutnya di ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur terkenal, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi, semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Itulah janji Tuhan Bapak Ibu Saudara kepada seorang nenek moyang dari sekelompok manusia, yaitu nenek moyang bangsa Israel. Bukan nenek moyang saudara dan saya. Ya, Abraham bukan nenek moyang kita. Ya, karena kita punya nenek moyang sendiri yang terpisah dari Abraham. Karena kita adalah bangsa lain. Sedangkan Abraham itu adalah nenek moyang dari sebuah bangsa pilihan, bangsa yang kudus, bangsa Israel. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada nenek moyang bangsa Israel? Dikatakan tadi, Bapak Ibu Saudara, satu tanah air. Tanah air itu di bumi ini, amin. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita sebagai tubuh Kristus? Kewargaan kita adalah di dalam sorga, yang di atas, amin. Bukan yang di bumi, saudara. Ya, jadi pengharapan kita harus jelas, kita bisa bedakan. Jangan campur-campur aduk, Bapak Ibu Saudara. Kalau dicampur-campur aduk itu akan menjadi sebuah kebingungan di dalam kesaksian kita, dan orang lain tidak bisa menangkap apa maksud daripada pelayanan kita yang sebenarnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi tanah air negeri di bumi ini itu diberikan oleh Allah kepada Abraham dan keturunannya, serta Abraham diberikan satu bangsa yang besar, bangsa yang kuat. Itulah yang kita kenal bangsa Israel, yang saat ini, saudaraku, sedang berperang di Timur Tengah, di kawasan Timur Tengah, sekalipun itu bukanlah merupakan kehendak Tuhan, tetapi yang kita tahu adalah bahwa bangsa Israel itu tidak pernah punah dari muka bumi ini, karena memang janji Allah, mereka adalah umat pilihan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan kita lihat di sini, yang sangat menarik tadi adalah bahwa dikatakan Allah memberkati Abraham dan keturunannya dan mengutuk orang-orang yang mengutuk keturunan Abraham, dan semua bangsa di bumi akan diberkati oleh keturunan Abraham. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekilas saya ingatkan lagi kepada topik bahasan yang kita sudah dengarkan beberapa hari yang lalu, saudaraku, di mana Yesus menyembuhkan anak dari perempuan orang Samaria yang bukan keturunan Abraham, tetapi karena Tuhan berjanji kepada nenek moyang mereka, nenek moyang Yahudi, bangsa Yahudi, yaitu Abraham, bahwa bangsa-bangsa lain juga akan beroleh berkat keselamatan dari keturunan Abraham, yaitu bangsa Israel sendiri. Maka Yesus membuktikan janji itu benar-benar dipenuhi. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan tentu saja saudaraku, bukan perjanjian Allah atau bukan covenant Allah yang di Kejadian pasal 12 ini yang terjadi pada kita sekarang ini. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu penting sekali. Jadi kalau kita dengar banyak orang saat ini berdoa, ya Allah, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, ya biarlah berkat-berkat Abraham, berkat-berkat Ishak, berkat-berkat Yakub juga turun pada kami. Bapak Ibu Saudaraku, itu kekeliruan. Ya, bagaimana tubuh Kristus berharap untuk mendapatkan berkat Abraham, berkat Yakub, berkat Ishak dan Yakub? Bapak Ibu Saudara, itu sebuah negeri, itu sebuah tanah air di bumi ini. Paulus katakan bahwa terpujilah Allah, di dalam Kristus Yesus kita sudah mempunyai segala berkat di dalam sorga. Amin. Jadi jangan salah menaruh harap.
karena itu akan membawa kekecewaan bagi banyak orang, dan berita Injil akan menjadi kabur, menjadi tidak jelas. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena kita tahu bahwa apabila orang menaruh harap kepada perjanjian Abraham, Ishak, dan Yakub, maka tidak bisa, usaha dan perbuatan itu pasti dilibatkan, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena apa, saudaraku? Karena di dalam sepanjang sejarah Allah mengurusi bangsa Israel dengan hukum Taurat, itu adalah menuntut perbuatan-perbuatan, menuntut ritual-ritual, menuntut segala seremonial agama, dan menuntut religiusitas daripada manusia, ya, karena mereka adalah agama Yahudi. Dan semua orang dari bangsa lain, kalau berurusan dengan Tuhan melalui bangsa Israel, harus menjadi agama Yahudi terlebih dahulu. Tidak bisa jadi agama Kristen, Bapak Ibu Saudara. Ya, bagaimana bisa jadi agama Kristen mau mewarisi janji Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub? Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Jadi orang beragama Kristen saat ini ingin mengklaim janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub menjadi miliknya, tetapi dia bukan menjadi agama Yahudi. Mana bisa, Bapak Ibu Saudara? Ya, itu jauh panggang dari api. Ya, itu sesuatu yang tidak bisa diterima akal sehat berdasarkan firman Tuhan yang dibagi dengan tepat. Kalau kita ingin mengharapkan segala berkat yang tercurah melalui Yesus Kristus dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita harus percaya bahwa melalui tubuh Kristuslah itu kita peroleh semuanya. Amin. Bukan melalui perjanjian Allah dengan Abraham, Ishak, dan Yakub, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi terlalu banyak hal yang membingungkan di dalam penyampaian di mimbar-mimbar gereja saat ini, saudaraku, ya, di YouTube, ya, di media sosial, Facebook, saudara akan bisa menemukan itu bermacam-macam, ya, penawaran yang tidak sebenarnya diperuntukkan bagi kita kalau kita memahami kita ini adalah tubuh Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, karena itulah perjanjian ini, ya, kita lihat di ayatnya yang ke-5, dikatakan Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka di situ. Jadi di tanah Kanaan, Bapak Ibu Saudara, yang sekarang ini disebut sebagai Palestina. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, Israel dan Palestina itu adalah tanah Kanaan. Dalam peta Alkitab itu adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan menjadi milik bangsa Israel keturunan Abraham untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, adapun sekarang ini pergolakan, adapun saat ini peperangan, adapun saat ini pertempuran, adapun saat ini pembunuhan dan kematian banyak orang di wilayah Palestina, di wilayah tanah Kanaan yang dulu dijanjikan oleh Tuhan, itu adalah karena semata-mata bangsa Israel tidak menerima Yesus sebagai Mesias, maka mereka akan berperang melawan musuh-musuhnya dengan kekuatan mereka sendiri, bukan dengan kekuatan Allah, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena apa? Karena kalau orang Israel berada di pihak Tuhan, mereka tidak perlu menembakkan rudal-rudal untuk melawan musuh-musuh mereka. Kalau Allah berpihak kepada bangsa Israel, mereka tidak perlu harus menerbangkan jet-jet tempur mereka, dan mereka tidak perlu harus membom musuh-musuh mereka, tapi Allah sendiri yang berperang untuk membela bangsa Israel tanpa mereka susah-susah. Itulah, ya, isi daripada perjanjian Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub dan keturunannya kalau bangsa Israel menerima Yesus sebagai Mesias. Nah, otomatis Bapak Ibu Saudaraku, ya, semua perjanjian Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub itu menjadi non-aktif.
ya, non-aktif, bukan hilang atau bukan hangus, tidak mungkin hangus Bapak Ibu Saudara. Janji Allah adalah janji Allah. Ya, Allah berjanji, dia pasti menggenapi, tapi dinonaktifkan saat ini. Lalu apa yang diaktifkan? Yang diaktifkan saat ini oleh Allah adalah tubuh Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, tubuh Kristus, di mana tubuh Kristus ini tidak mendapat bagian dalam perjanjian Abraham, tetapi mendapat berkat yang besar di dalam rahasia Allah yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus, yaitu kasih karunia yang berlimpah-limpah yang kita peroleh bukan karena usaha dan perbuatan kita. Amin. Itu yang sangat luar biasa. Jadi di dalam berkat rahasia di dalam tubuh Kristus yang dikaruniakan oleh Allah, ini adalah merupakan berkat yang sempurna. Amin. Bukan berkat yang sedikit-sedikit menjadi tambah sempurna. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Orang Israel itu, Bapak Ibu Saudaraku, yang mereka berusaha sedikit-sedikit demi sedikit menjadi tambah sempurna. Sedikit demi sedikit mereka diampuni. Ya, mereka akan dicicil terus pengampunan, minta ampun terus mereka atas dosa-dosa mereka, bertobat hari demi hari. Ya, membuang dosa sedikit demi sedikit, bertambah banyak, dan terus seperti itu berproses pengampunan mereka. Kalau kepada kita berbeda, Bapak Ibu Saudara, tidak sama. Pengampunan Allah kepada kita saat ini adalah tuntas, sekaligus, total, sudah selesai di atas kayu salib. Itu adalah berkat yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai sumber warisan kita. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, bukan di bumi, tapi warisan kita di dalam sorga yang menetap, bukan yang berubah-ubah, bukan yang tidak stabil, tapi yang stabil. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, bukan yang labil. Ya, berkat kepada kita itu di dalam Yesus Kristus dikaruniakan oleh Allah melalui kasih karunia-Nya, itu adalah berkat yang stabil. Nah, karena itulah Bapak Ibu Saudaraku, semuanya ini, perbedaan ini harus kita pahami dengan baik, supaya kita jangan mencampur adukan pengharapan kita dan pengajaran-pengajaran, kesaksian-kesaksian kita, pengertian kita, jangan terus dipengaruhi oleh pengajaran yang di luar sana, yang tidak sesuai dengan rancangan Tuhan bagi kita sebagai tubuh Kristus, supaya kita dapat memuliakan Tuhan kita dengan sebenar-benarnya di dalam perkataan-perkataan kita, di dalam kesaksian-kesaksian kita, di dalam pengajaran-pengajaran yang kita sampaikan, di dalam persekutuan kita, dan di dalam penyembahan kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku. Nah, oleh karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sedikit lagi saya mengajak kita untuk melihat ya perjanjian-perjanjian Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, di mana kita tidak mendapat bagian di dalamnya. Itu diteguhkan oleh Allah dengan apa? Itu diteguhkan oleh Allah dengan perjanjian sunat namanya. Kita lihat di Kejadian 17. Kejadian 17, saya akan membacakan untuk kita di ayatnya yang kedua. Ya, Bapak Ibu Saudara, dari ayat 1 lah biar kita lihat lengkap ceritanya. Ya, Kejadian pasal 17. Ya, di situ judul perikopnya di dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia dituliskan, sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Abraham, Ishak, Yakub, dan keturunannya bangsa Israel. Tanda perjanjian Allah bahwa Allah memberkati hidup mereka adalah dengan apa, Bapak Ibu Saudara? Dengan sunat. Sunat apa? Sunat lahiriah, sunat jasmani. Ya, mari kita lihat di ayat 1 dikatakan, ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirmanlah kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Dengan tidak bercela. Ya, ini berkaitan dengan penyucian oleh perjanjian sunat
Ayat 2, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku, dari pihak Allah, inilah perjanjianku dengan engkau, dan engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ya, betul Bapak Ibu Saudara. Ayat 5, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Bapak Ibu Saudara, jadi Abraham menjadi bapa semua orang percaya, ya, karena Allah berjanji kepada Abraham bahwa dia akan menjadi bapa dari sejumlah besar bangsa. Maka ini akan digenapi oleh Allah secara nyata pada saat Yesus nanti datang kedua kali ke bumi ini. Tapi saudara sudah tidak ada di situ. Ya, kita sudah diangkat di awan-awan, kita sudah berada di dalam sorga karena kita adalah tubuh Kristus. Amin. Tapi kepada bangsa Israel dan semua bangsa yang tinggal di bumi ini, suatu saat Bapak Ibu Saudaraku, ya, Abraham yang adalah nenek moyang bangsa Israel, di mana Abraham menurunkan, ya, seorang manusia, seorang raja, yaitu Yesus Kristus, akan menjadi pusat daripada pemerintahan dan kekuatan yang terbesar untuk memerintah semua bangsa di bumi ini melalui bangsa Israel. Maka Tuhan membuat perjanjian sunat kepada mereka. Ayatnya yang ke-6, aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Perjanjian yang kekal. Itu yang saya katakan tadi, bahwa saat ini, ya, perjanjian Allah kepada bangsa Israel, kepada Abraham, Ishak dan Yakub dan keturunannya sedang di-off-kan oleh Tuhan akibat dari penolakan mereka kepada Mesias. Tapi suatu saat perjanjian itu akan dipulihkan kembali kepada bangsa Israel. Ya, sesudah kita tubuh Kristus terangkat ke sorga, maka Tuhan akan kembali berurusan dengan umatnya Israel berkaitan dengan perjanjian yang kekal ini. Ayat 7, aku akan mengadakan, ayatnya yang ke-8, kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, negeri Kanaan. Ya, jadi warisan bangsa Israel adalah bumi ini. Bumi ini akan dipulihkan kalau Tuhan Yesus sudah berkenan untuk berdiri di pihak daripada bangsa Israel. Negeri yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan, akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Lalu berfirmanlah Allah kepada Abraham, dari pihakmu, dari pihak Abraham, Ishak dan Yakub dan keturunannya, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Ayat 10, apa perjanjian itu? Inilah perjanjian yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku, Tuhan, dan kamu, Israel, serta keturunanmu. Setiap orang laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara Allah dan bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di Efesus pasal 2 ayat 11, 12 yang sudah kita baca beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, karena itulah di dalam perjanjian ini, perjanjian Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu berkaitan dengan berkat-berkat secara fisik, Bapak Ibu Saudaraku. Berkat-berkat secara jasmani, ya, kesembuhan-kesembuhan, mujizat-mujizat kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus Kristus ketika Yesus ada di bumi, termasuk itulah yang diminta oleh perempuan Samaria untuk menyembuhkan anaknya,
Karena itulah ya isi dari perjanjian Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub serta keturunannya bangsa Israel. Berkat-berkat mereka adalah berkat-berkat keselamatan di dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, apa bedanya dengan berkat-berkat yang kita terima saat ini di dalam Yesus Kristus, ya, di dalam Tuhan yang satu, yaitu Yesus Kristus juru selamat kita. Baik Tuhan bangsa Israel, baik Tuhan kita adalah satu, Yesus Kristus. Tetapi Tuhan memberikan berkat yang berbeda kepada kita saat ini, Bapak Ibu Saudaraku. Berkat kesembuhan saat ini adalah kesembuhan dari dosa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, sekalipun kita saat ini mengalami kondisi secara fisik tidak sempurna, Bapak Ibu Saudaraku, tentu saja Tuhan menyembuhkan penyakit kita. Amin. Tapi bukan itu tanda keselamatan kita di hadapan Tuhan Yesus. Berbeda dengan bangsa Israel. Tanda keselamatan mereka adalah kesembuhan secara jasmani, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi tanda keselamatan kita adalah kesembuhan kita secara rohani. Sekalipun kita terkadang harus mengalami sakit dan kelemahan-kelemahan secara fisik, tapi tidak harus membuat kita sakit secara rohani. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak boleh menjadikan selalu alasan-alasan kita, saya sakit, saya sakit. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, belajarlah untuk bergantung pada kasih karunia Allah. Karena Saudaraku, Paulus pun Rasul Kristus Yesus, dia juga mengalami berbagai kelemahan-kelemahan secara fisik, tapi Paulus katakan, dia diberkati oleh Tuhan dengan kasih karunia-Nya. Kasih karunia Allah menyanggupkan Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, mengatasi masalah-masalah fisik yang sementara di dunia ini dengan kekuatan keyakinan iman kepada Yesus Kristus, disanggupkan dan dilepaskan dari segala kendala-kendala dan segala hal yang menghambat dia untuk memuji dan memuliakan Tuhan dan melayani Yesus Kristus juru selamat kita. Karena apa? Karena keselamatan kita adalah keselamatan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Dan karena keselamatan itu memampukan kita untuk menyikapi kehidupan kita saat ini untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Amin. Sebab Yesus oleh Roh Kudus memelihara hidup kita dan memberikan kepada kita sukacita dan damai sejahtera untuk senantiasa tetap setia melayani Tuhan Yesus sekalipun banyak tekanan, banyak pencobaan, banyak ujian, banyak hal akan yang tidak menyenangkan bagi kita yang terjadi di dalam kehidupan kita, di sekeliling kita, di lingkungan kita dan sebagainya, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi di dalam kasih karunia Yesus Kristus, kita selalu mengalami damai sejahtera Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, itulah janji Tuhan yang melebihi daripada janji kepada bangsa Israel. Karena saat ini kita bisa langsung mengalami janji Tuhan yang sempurna, kasih karunia-Nya yang memampukan kita menghadapi segala macam ujian persoalan kehidupan, dan kita tidak harus menyerah atas semua tantangan-tantangan yang kita hadapi. Tapi kita maju terus. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tetapi biarlah rohmu selalu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita bersyukur karena saat ini Tuhan menunjukkan kepada kita rahasianya. Rahasia kasih karunia yang memampukan kita, menyanggupkan kita untuk selalu memuliakan Tuhan. Dan segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku, yang memberikan kekuatan kepada kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari selamat pagi untuk kita semuanya. Teruslah kita, saudaraku, setia kepada kebenaran kasih karunia Allah ini sebagai jalan hidup, ya, sebagai gaya hidup yang terbaik, lifestyle yang paling mulia, yang paling layak dan pantas kita jalani. Dan Tuhan sudah memberikan ruang yang besar bagi kita untuk hidup di dalam kasih karunia-Nya yang penuh berkat ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan.
sejak Engkau di dalam Yesus Kristus mengampuni segala dosa kami, menguduskan kami sekali untuk selama-lamanya, mengampuni kami dari segala kesalahan kami, maka kami sekarang mendapat bagian di dalam berkat yang paling besar, yang paling dahsyat, yang paling mulia, yang paling indah, yang paling berharga dari segala apapun yang terlihat di dunia ini, tidak bisa sebanding dengan berkat rohani yang sudah kami peroleh di dalam Yesus Kristus, yang akan terus memampukan kami untuk bisa berdiri tegak, memuliakan Tuhan di dalam segala keadaan apapun. Kami percaya kasih karuniamu menyanggupkan kami untuk selalu bersyukur kepadamu senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur pada Bapa dalam sorga. Amin. Terima kasih saudaraku. Selamat pagi semuanya. Ya, salam sehat, selamat beraktivitas. Tetap sukacita dan damai sejahtera Tuhan memimpin semua langkah kehidupan kita. Shalom.